Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bil makarim kibar wa sabiyah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi diberkahi ini, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya, yakni bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga di akhir kiamat kelak nanti. Semoga jemaah sekalian kita termasuk pengikut Rasulullah yang istiqomah itu hingga di akhir hayat kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tak lupa kami berwasiat kepada kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan inilah yang menjadi garansi bagi kita, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena ketakwaan inilah yang akan menjamin kebahagiaan bagi kita, baik itu di dunia yang fana ini, terlebih lagi pada kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di dalam kitab Nizamul Islam, beliau menjelaskan bahwa di dalam kehidupan manusia ada pertanyaan yang sangat besar yang harus dijawab oleh manusia itu dalam menjalani kehidupannya. Apa pertanyaan itu? Beliau mengatakan pertanyaan itu ada 3. Yang pertama adalah min aina anta, dari mana manusia itu berasal. Yang kedua, limaza ataita, untuk apa manusia itu ada di atas dunia ini. Dan yang ketiga adalah ila aina ba'dal maut, kemana manusia setelah mati itu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sepintas pertanyaan ini sangat mudah untuk dijawab. Mungkin anak-anak kita pun yang usia SD, SMP itu mudah sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Karena pertanyaan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau benar kita menjawabnya, maka benar pula bagi manusia itu dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, apabila manusia salah dalam menjawab pertanyaan ini, maka salah pula dalam menjalani kehidupannya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana manusia berasal? Allah Subhanahu wa taala menunjuk dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Di situ Allah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh
kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Artinya apa jamaah sekalian? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya itu hanyalah perantara, tetapi yang sesungguhnya yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih detail lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses penciptaan manusia di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qirarim makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami menjadikan air mani yang tersimpan kokoh di dalam rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah 'idhama, fa qasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dari air mani itu kata Allah, kami jadikan segumpal darah. Dari segumpal darah itu kemudian kami jadikan tulang belulang. Kemudian kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian setelah itu kami menjadikan manusia jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang sebaik-baiknya maha pencipta. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah secara tegas bahwa proses penciptaan manusia itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari saripati, kemudian air mani, dari air mani kemudian segumpal darah, dari segumpal darah kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang dan seterusnya. Dan informasi ini jamaah sekalian disebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Mu'minun 12 sampai 14, ternyata dikonfirmasi secara positif dalam sains ilmu kedokteran modern saat ini, bahwa benar dalam ilmu kedokteran modern ini mengatakan bahwa memang proses penciptaan manusia itu dimulai dari saripati, kemudian air mani, segumpal darah dan seterusnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini? Tujuannya satu, agar kita manusia yang lemah ini dalam menjalani kehidupan kita di dunia selalu ingat bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dari setetes air hina itu, dan kelak suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Islam menjawab, untuk apa manusia hidup? Limaza ataita? Maka Allah Subhanahu wa taala menunjuk dua ayat. Yang pertama dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Imam Malik mengatakan, memberikan definisi yang cukup ringkas terkait dengan ibadah itu. Imam Malik rahimahumullah mengatakan, al ibadatu hiya, ibadah itu adalah taatullah, engkau taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, dan engkau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tizamu ma syara'ahu minad din, dan engkau taat terikat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Artinya apa sekali jemaah sekalian? Apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu pula yang kita lakukan. Apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu pula yang kita tinggalkan. Itulah ibadah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan manusia diciptakan, manusia di atas muka bumi ini, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Apa khalifah itu? Adalah sebagai pemimpin. Pemimpin dalam arti manusialah makhluk yang diberikan wewenang oleh Allah, makhluk yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, agar bumi dan alam semesta ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak penciptaannya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia bisa mengetahui? Bagaimana manusia bisa mengetahui
cara beribadah kepada Allah dan cara mengelola bumi ini dengan baik. Maka disinilah manusia butuh petunjuk, butuh bimbingan. Dan ini juga relevan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tujuannya adalah sebagai hudan, bagi petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa agar manusia itu bisa menjalani ibadah dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan bagaimana manusia bisa menjalani kehidupan ini, mengelola bumi ini dengan baik sesuai dengan penciptaan Allah, maka dia butuh petunjuk, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada umat ini. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada. Kalian niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kata Rasulullah, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim wa sunnati, yakni Al-Qur'an dan sunnahku. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar manusia dalam menjalani kehidupannya, mengelola bumi ini itu senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai pedomannya, petunjuknya. Dan insya Allah ketika manusia berpegang teguh kepada dua ini, Rasulullah menggaransikan, menjaminkan bahwa niscaya manusia itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ila aina anta ba'dal maut? Kemana manusia akan pergi setelah kematian ini? Kenapa pertanyaan ini penting kita munculkan jemaah sekalian? Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita itu bukan di sini yang sesungguhnya. Kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan ini hanya perantara saja untuk mengumpulkan amal. Kehidupan ini hanyalah sebuah perjalanan yang suatu saat nanti kita akan tinggalkan ketika sudah datang waktunya. Maka pertanyaan, kemana kita setelah kehidupan ini penting sekali jemaah sekalian. Dan pertanyaan ini pula yang akan mewarnai kehidupan kita. Bagi mereka yang menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka mereka akan memaksimalkan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena mereka yakin setelah di sini mereka akan ke sana. Tetapi bagi mereka yang tidak menjawab, bahkan abai dengan pertanyaan ini, mungkin mereka akan terlena dengan kehidupan dunia, bahkan tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap kehidupan akhirat itu nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ila aina ba'dal maut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah kehidupan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lamayitun. Niscaya kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati. Dan kematian ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Meski mereka yang tidak beriman kepada Allah pasti akan mengatakan bahwa manusia itu akan mati. Kenapa? Karena kematian ini adalah fakta yang setiap saat kita melihat ada orang mati. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang kecil maupun yang besar, yang muda maupun yang tua, mengalami fase ini. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 tadi, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah kehidupan yang fana ini kalian akan mengalami fase kematian. Kemudian setelah itu apakah selesai kematian ini? Tidak jemaah sekalian. Allah melanjutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi ayat 16. Allah mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah kematian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akan dibangkitkan. Untuk apa? Pertanyaannya, untuk apa kita dibangkitkan? Disitulah penting juga kita menjawab bahwa ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita.
baik itu perkataan, perbuatan, penglihatan dan seterusnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil zarah, maka akan dibalas kebaikan itu. Apa yang dimaksud dengan zarah? Para ulama mengatakan, ada ulama yang menafsirkan zarah itu adalah sebesar biji sawi. Tetapi ada ulama lain yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zarah itu adalah lebih kecil lagi daripada sebiji atom. Dan atom itu bisa dibagi dua, ada yang positif, proton, ada yang negatif, yakni neutron. Nah, jemaah sekalian, artinya apa? Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan melihat kebalikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil biji atom itu, maka kelak di yaumil kiamah nanti dia akan melihat perbuatan itu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, singkat sebentar, maka seharusnya kita menggunakan sisa usia kita, sisa waktu kita yang kita tidak tahu kapan di mana Allah akan memanggil kita kembali. Mari kita merenung, kita ibaratkan melihat ada pohon kelapa. Pohon kelapa yang jatuh dari pohon kelapa itu bukan hanya yang tua, yang masih berbunga, bunga kelapa itu pun sudah jatuh. Ada yang masih sekecil kerikil itu sudah jatuh. Ada yang sebesar kepalan tangan itu sudah jatuh. Ada yang hampir berisi sudah jatuh. Ada juga yang sampai tua baru jatuh. Begitulah realitas kehidupan manusia, bahwa tidak harus yang kembali kepada Allah mereka yang sudah tua. Tidak harus yang kembali kepada Allah mereka yang sudah beriman. Tidak harus yang kembali kepada Allah mereka yang sakit, tidak. Tetapi fakta kehidupan manusia kita melihat bahwa sewaktu-waktu manusia itu bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Maka seharusnya jemaah sekalian, kita senantiasa mempersiapkan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk menghadapi hari perpisahan itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yaumir rohil, yakni hari perpisahan kita manusia dengan dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.